Salve, salam jumpa lagi bersama saya Jo di channel BUD Nagekeo, channel kesayangan kita semua para pencinta SIPD. Kali ini kita akan mempelajari tentang rekonsiliasi kas perangkat daerah berbasis SIPD. Namun sebelum kita terbang lebih tinggi, pastikan kita putar dulu intronya. Baiklah mitra bendaharawan dimanapun kita berada, pada part 1 dari rekonsiliasi kas perangkat daerah ini kita akan mempelajari landasan atau teori dari rekonsiliasi kas perangkat daerah. Dari landasan ini kita bisa menemukan informasi maupun referensi bagaimana kita melakukan rekonsiliasi, tujuan dan manfaat yang akan kita dapatkan dengan melakukan rekonsiliasi kas perangkat daerah. Rekonsiliasi kas perangkat daerah merupakan aktivitas pengecekan kondisi kas antara buku kas umum dengan laporan transaksi bank rekening kas perangkat daerah secara periodik. Di sini kita akan tampilkan ilustrasi. Di sini ada dokumen buku kas umum, kemudian di sebelahnya ada account statement, ini berupa rekening koran. Tugas kita sebagai pengelola keuangan daerah melakukan atau menemukan korelasi dan sinkronisasi transaksi antara dua dokumen ini. Ya, di sini ada akun debit, kredit, di mana di bank itu ditampilkan secara terbalik dengan diakhiri informasi tentang saldo akhir. Nah, ini juga sama, pergerakan kas yang terjadi antara BKU dan bank harus bisa ditemukan korelasinya. Kemudian ada sebuah pertanyaan, mengapa harus dilaksanakan rekonsiliasi kas perangkat daerah? Ya, rekonsiliasi kas rutin dilaksanakan karena pelaksanaan transaksi belanja daerah dilaksanakan secara non-tunai atau cashless. Bagi pemerintah daerah yang melaksanakan transaksi secara tunai mungkin bisa dilakukan dengan metode lain, ataupun misalnya cash of name yang di dalamnya terdapat output berupa berita acara yang memuat tentang jumlah uang tunai dalam bentuk kertas dan juga koin, yaitu untuk yang tunai. Tapi kalau pelaksanaan belanja daerah sudah dilaksanakan dengan non tunai, maka perangkat yang diperlukan adalah rekonsiliasi kas. Ya, yang berikut kita akan mempelajari tujuan dan manfaat dari rekonsiliasi kas perangkat daerah. Yang pertama, perangkat daerah dapat mengidentifikasi kembali semua transaksi yang telah dilaksanakan secara periodik. Ini penting, kita bisa mengungkapkan kembali transaksi-transaksi yang sudah dilaksanakan. Kemudian, perangkat daerah dapat mengevaluasi pelaksanaan transaksi keuangan daerah pada SIPD. Tujuan yang ketiga, perangkat daerah dapat membenahi pembukuan realisasi belanja daerah yang belum tuntas, sehingga perbedaan-perbedaan antara SIPD, buku kas umum dengan bank segera kita temukan sedini mungkin. Kemudian kita selesaikan. Yang keempat, perangkat daerah dapat menyesuaikan kembali pembukuan transaksi pengeluaran daerah antara BKU dengan bank. Kalau misalnya belum sinkron, di sini saat yang tepat untuk kita lakukan koreksi atau perbaikan. Tujuan yang kelima, rekonsiliasi kas perangkat daerah dapat mencegah adanya bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Ya, tujuan dari rekonsiliasi kas yang keenam adalah dapat menghindari persepsi penyalahgunaan keuangan daerah dari kesalahan pembukuan yang terjadi. Sebenarnya kesalahan pembukuan itu misalnya sederhana sekali, tetapi karena kita tidak bisa atau tidak mampu mengungkapkan kesalahan dan memperbaikinya, di sini akan menyebabkan atau menimbulkan persepsi yang buruk terhadap pengelola keuangan daerah. Kemudian tujuan yang ketujuh, rekonsiliasi kas perangkat daerah sebagai syarat pembayaran ganti uang oleh kuasa bendahara umum daerah. Ya, 3 pembukuan yang penting antara BKU manual,
SIPD dan juga bank di sini harus ditemukan korelasi dan sinkronisasi antara ketiganya. Ya, syarat dan ketentuan berlaku, kondisi kas harus sinkron dan bisa dipertanggungjawabkan sebelum dilaksanakan pembayaran ganti uang persediaan. Jadi, cash of name harus dilaksanakan secara periodik sehingga tidak menyusahkan kita pada akhir tahun anggaran atau pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Ya, next ada syarat kelengkapan dokumen rekonsiliasi kas perangkat daerah berbasis SIPD. Ya, yang menjadi data utama adalah kertas kerja rekonsiliasi kas perangkat daerah. Dari ini kami sertakan link kertas kerja ini pada deskripsi dari video ini, silahkan di-download. Sedangkan data dukung yang pertama adalah register manual bukti UP atau GU. Dan data sumber yang pertama adalah buku kas umum manual. Ini yang kita buat secara manual. Kemudian data sumber yang kedua adalah rekening koran bank. Ini soft copy dalam bentuk Excel ataupun PDF. Kemudian data sumber yang ketiga adalah buku pajak manual. Ya, kenapa buku pajak kita masukkan sebagai data sumber? Karena pemungutan dan penyetoran PFK itu sangat mempengaruhi transaksi neto yang kita laksanakan secara bank. Jadi pada BKU dicatat bruto, sementara pembukuan bank kita mencatat neto dan sisanya itu berupa PFK akan kita tampilkan atau kita sajikan pada buku pajak manual. Karena di SIPD belum ada catatan historis tentang pemungutan PFK. Kemudian yang berikut ada data dukung pada SIPD sendiri, yaitu register TBP SIPD. Ya, masih dari dokumen yang kita dapatkan dari SIPD, yaitu buku kas umum per periode UP atau GU pada SIPD. Ya, untuk dokumen yang terakhir dari SIPD adalah register LPJ SIPD dari level bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Ya, ketika semua data ini sudah lengkap kita kumpulkan, maka proses rekonsiliasi kas perangkat daerah bisa kita laksanakan. Ya, next kita masuk pada proses bisnis rekonsiliasi kas perangkat daerah. Yang pertama kita mengisi rekapitulasi saldo kas periode tanggal terakhir BKU. Jadi bagian dari rekapitulasi ini ada periode tanggal dimulainya pembukuan sampai dengan tanggal ditutupnya pembukuan. Kemudian ada nama perangkat daerah atau unit perangkat daerah, diikuti dengan nomor rekening, saldo kas di BKU manual, saldo sesuai dengan rekening koran. Untuk selisih ini nanti muncul secara otomatis karena dipasang rumus dan fungsi. Sedangkan catatan selisih nanti ada pada sheet yang kedua tentang penjelasan rekonsiliasi. Yang berikut selain rekapitulasi saldo, kita juga harus mengisi saldo PFK periode tanggal terakhir BKU. Ya, di sini ada jenis PFK-nya, ada uraian, kemudian kita bisa mengisi saldo awal tahun anggaran 2022 jika ada, kemudian jumlah penerimaan per item PFK, jumlah penyetoran, dan saldo akhir juga muncul secara otomatis. Sedangkan informasi dari tagihan jangka pendek yang harus dibayarkan dalam 3 hari kerja berikutnya, ini memuat data-data tagihan yang memang harus dibayarkan, ya, urgent, dengan jumlah yang harus kita sajikan di sampingnya. Total tagihan ini menjadi pertimbangan kuasa BUD untuk bisa memberikan solusi-solusi strategis terhadap proses rekonsiliasi ini, sehingga proses pelaksanaan ganti uangnya bisa dilaksanakan dengan lebih cepat. Ya, probis yang ketiga adalah mengisi keterangan penjelasan selisih BKU dan bank pada kertas kerja rekonsiliasi sesuai uraian kondisi yang ada.
Di sini ada 5 kondisi. Di sini untuk poin pertama ada saldo kas daerah menurut buku kas umum. Poin yang kedua ada saldo kas daerah menurut bank. Jadi kalau misalnya ada selisih, maka selisih ini pasti kurang lebih sesuai dengan 5 kondisi yang ada. Jadi kondisi yang pertama kemungkinannya itu ada mutasi debit kas tunai yang telah dicatat pada BKU tapi belum dicatat oleh bank. Jadi contoh kasusnya misalnya ada pengembalian kelebihan pembayaran yang sudah diserahkan oleh penerima kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian bendahara sudah mencatat pengembalian tersebut pada buku kas umum atau koreksi TBP, tetapi belum dilakukan penyetoran kembali ke rekening giro perangkat daerah. Ya, ini contoh kasusnya. Kalau misalnya kita menemukan kasus seperti ini, maka kondisi yang cocok adalah kondisi A. Kemudian yang berikut untuk kondisi yang kedua, ada pengeluaran non tunai yang telah dicatat pada BKU, belum dicatat pada bank, atau yang biasa dikenal dengan payment in transit. Jadi contoh kasusnya misalnya ada TBP yang tercatat pada BKU manual dan pada SIPD, belum ditransaksikan dengan CMS akibat gangguan jaringan atau otorisator CMS berhalangan atau permasalahan lainnya. Jadi bisa dijelaskan pada kondisi payment in transit atau kondisi B. Kemudian ada kondisi yang C. Di sini mutasi debit kas masuk non tunai yang telah dicatat oleh bank tapi belum dicatat pada BKU. Contoh kasus misalnya ada setoran kelebihan pembayaran yang sudah disetor oleh penerima ke rekening giro kas perangkat daerah, tetapi belum diikuti dengan koreksi TBP pada SIPD maupun pada BKU manual oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus seperti ini, maka kondisi yang cocok adalah kondisi yang C. Kemudian untuk kondisi yang D, di sini adalah pengeluaran kas non tunai yang telah dicatat oleh bank belum dicatat pada BKU. Contoh kasus misalnya ada pembayaran yang sudah diinput pada BKU manual dan dieksekusi dengan menggunakan TBP offline, tetapi belum diikuti dengan pembuatan TBP pada SIPD. Jika menemukan permasalahan seperti ini, maka penjelasan rekonsiliasi yang cocok adalah kondisi D. Ya, kita masuk pada kondisi yang E atau kondisi yang kelima. Di sini ada pengeluaran kas tunai yang telah dicatat oleh bank, tetapi belum dicatat oleh BKU. Ya, contoh kasus misalnya ada pembayaran secara tunai, ya meskipun pengelolaan kas dilaksanakan secara non tunai, tetapi ada juga pengecualian berupa pelaksanaan transaksi secara tunai yang dilaksanakan dengan maksimal penarikan sebesar 5 juta rupiah. Jadi jika ada permasalahan ini, di mana penarikan uang tunainya belum tercatat pada BKU manual dan TBP pada SIPD, maka kita bisa memuat permasalahan itu pada kondisi yang E atau kondisi yang kelima. Ya, next kita akan mempelajari output atau hasil rekonsiliasi kas perangkat daerah. Ya, dari kertas kerja ini, jika rekonsiliasi dilaksanakan dengan benar, di mana perbedaan saldo kas dapat diidentifikasi dan dijelaskan sesuai kondisi pada kertas kerja, maka selisih kas setelah rekon sama dengan 0 dan hasil rekonsiliasi kas adalah tuntas. Ya, pada penjelasan ini berisi kondisi tadi. Jika kita memasukkan angkanya benar, hasilnya 0, maka hasilnya adalah tuntas. Begitu juga sebaliknya, jika rekonsiliasi belum tepat di mana perbedaan saldo kas tidak dapat diidentifikasi dan dijelaskan sesuai kondisi pada kertas kerja, maka selisih kas setelah rekon bisa lebih kecil ataupun bisa lebih besar dari 0
dan hasil rekonsiliasi kas adalah belum tuntas. Ya, di sini kita bisa memperhatikan lagi rekonsiliasi kita dan masih punya waktu ya untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, untuk probis yang berikut kita bisa melakukan upload data rekon pada form yang sudah disiapkan. Kita bisa menyesuaikan metode yang digunakan. Untuk Kabupaten Nagakeo, rekonsiliasi kas dilaksanakan secara online. Jadi berupa upload kertas kerja dan juga download berita acara. Ya, berita acara rekonsiliasi ataupun informasi koreksi dapat di-download pada aplikasi Navicams, Nagakeo Virtual Case Management System. Ini hanya untuk akun yang terdaftar yang bisa melakukan download berita acara rekonsiliasi kas perangkat daerah. Ya, dengan demikian proses dari rekonsiliasi kas ini selesai ya. Ya, ini hanya landasan atau gambaran umum dari rekonsiliasi kas. Pada tutorial berikutnya kita akan menggunakan perangkat daerah tertentu sebagai pilot project sehingga kita bisa menampilkan ya hasil rekonsiliasi kas yang teraktual yang sesuai dengan penjelasan-penjelasan pada part 1 ini.